Halo, selamat malam teman-teman. Semoga senantiasa sehat ya. Kita mestinya mulai jam 7, sorry telat beberapa menit. Jadi untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang peringatan untuk Hari Sabat dan Anak Lembu Emas. Jadi ya, nanti seperti biasa kita akan mulai dengan membaca firman, terus kemudian saling sharing dan 19.40 sampai jam 9-an kira-kira nanti kita akan ada pengajaran atau materi-materi apa yang disampaikan oleh tafsiran gitu ya dari bapak-bapak gereja yang sekiranya bisa membantu kita untuk memahami teks pada malam hari ini. Untuk hari ini Kak Bertus izin karena dia ke Medan, mungkin dalam perjalanan atau masih ada urusan di sana ya. Baik, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaanmu, Engkau menunjuk tiga hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku, sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Santo Ambrosius dari Milan, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dari pembacaan Katekismus Gereja Katolik, inspirasi dan kebenaran kitab suci. Mengenai kitab suci. Allah adalah penyebab kitab suci yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Bunda Gereja yang Kudus berdasarkan iman praraso memandang kitab-kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru secara keseluruhan beserta semua bagian-bagiannya sebagai buku-buku yang suci dan kanonik karena ditulis dengan ilham Roh Kudus dan dengan Allah sebagai pengarangnya serta dalam keadaannya demikian itu diserahkan kepada gereja. Allah memberi inspirasi kepada manusia penulis kitab suci, tapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri, supaya sementara dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Kita membahas dari kitab Keluaran, bab 31 ayat 1 sampai bab 32 ayat 35. Peringatan untuk hari Sabat dan Anak Lembu Emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan berkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala berkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya,
Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun. Menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedualah hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat, bisa masuk bab 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihatnya itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, mereka sudah mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan kurban. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Iskak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit,
dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loloh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Telah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat olah emas bagi mereka. Tapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Di bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Nah, saatnya ini mungkin sharing ataupun kesaksian ataupun pertanyaan dari teman-teman. Apa yang bisa kita pelajari dari pemilihan Bezalel dan Aholiab hari Sabat, dan juga apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa anak lembu emas ini. Boleh juga untuk men-sharingkan hal yang lainnya ataupun memberikan kesaksian ataupun juga mau bertanya. Silakan Ibu Bapak dan teman-teman. Saya tunggu sampai pukul 7:30 atau 19.45 ya. Nanti baru kita mulai pendalaman materinya.
Silakan Ibu Bapak, teman-teman, kalau ada yang mau sharing terkait ini. Atau boleh juga sharing hal yang lainnya eh, sesuai dengan yang dialami Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang pemilihan Besaleel dan Aholiab, juga tentang hari Sabat, dan di bab 32 itu kita belajar dari peristiwa anak lembu emas. Untuk yang baru join, barangkali kira-kira bacaan pada malam hari ini kita melanjutkan dari kitab Keluaran. Tuhan itu memilih Besaleel dan Aholiab dalam pembuatan kemah suci dan juga perkakas dari kemah pertemuan itu. Kemudian dari bab 32 itu tentang anak lembu emas, itu Musa itu kan saat itu sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Allah. Nah, kira-kira Musa itu berada di Gunung Sinai 40 hari kira-kira. Nah, selama Musa tidak ada, kemudian bangsa Israel itu merasa bahwa Musa, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Nah, sehingga bangsa Israel itu mendesak Harun untuk meminta Harun untuk membuat anak lembu emas itu. Dan ini adalah berhala pertama yang dilakukan bangsa Israel gitu ya, tentang pembuatan anak lembu emas itu. Nah, setelah anak lembu emas itu dibuat, kemudian Musa turun dari gunung, eh, melemparkan loh batu, memecahkan loh batu itu di kaki Gunung Sinai. Nah, kemudian sisa dari bacaan itu adalah bagaimana semestinya bangsa Israel itu bersikap sebagai bangsa terpilih yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kira-kira dari bacaan ini apa yang bisa kita pelajari dari pemilihan Besaleel dan Aholiab? Apa yang bisa juga kita pelajari dari hari Sabat? Apa juga yang bisa kita pelajari dari peristiwa anak lembu emas ini? Atau teman-teman juga boleh men-sharingkan hal yang lainnya sebelum kita mulai dari uh, apa ya, materi dari malam hari ini. Silakan Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Oke. Hmm, ini cukup menarik. Buat aku mau sharing ini soal anak lembu emas karena bukan sebuah kebetulan kalau hari ini juga bacaannya tentang itu sebetulnya ya. Hari ini uh, lagi tadi agak notice dengan di ayat 14 ya. Wah, ini satu ayat yang aku pribadi gak mau itu terjadi dengan aku gitu. Aku gak mau tuh nanti ada tulisan dan menyesal Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas Ricardo gitu lah. Ini aku juga maksudnya uh, uh, sangat tidak terpikirkan untuk loh kok tas Tuhan pun sampai jadi kayak uh, uh, gimana ya bilangnya ya, hmm, maksudnya seketerlaluan apa sih kita bisa sampai Tuhan ini kok mau uh, gemes gitu sama kita ya. Nah, dan padahal kalau aku perhatikan sebenarnya ini kan uh, di bab Keluaran 32 ini coba Israel ini kan aku mengimajinasikan lah ya hal pada saat itu kayaknya actually tenang sebetulnya tuh, nggak ada perang, nggak ada apa,
Tapi uh, cuma diminta untuk nunggu Musa gitulah. Correct me if I'm wrong lah ya nanti. Tapi aku pikir aku bayangin sebuah zamannya itu masa-masa lagi nunggu Musa ini kira-kira 11-12 dengan yang terjadi sekarang ini. Ya tentunya tergantung dengan situasi teman-teman secara pribadi. Tapi buat aku ya sekalipun rasanya belum terlalu ada yang bagaimana nih gitu, semuanya tetap berjalan, kegiatan aktivitas tuh normal ya, tanggung jawab tetap ada yaitu dikerjakan ya, tanda kutip agak boring gitu, membosankan, tapi sebetulnya apa yang Tuhan minta dari awal itu tetap terjadi teman-teman. Tetap buat aku pribadi Tuhan minta aku tetap menjaga kekudusan. Aku masih belum menikah dan aku tetap diperintahkan untuk tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga responsibility sebagai seorang pria dalam bekerjaan juga terutama, dan itu tetap diminta sekalipun tidak ada nubuatan atau visi atau ya yang wow gitu. Yang ini kan benar-benar kayak biasa tuh, Keluaran 32 tuh aku kalau aku baca-baca lagi dari ayat satunya gitu, semuanya padahal normal gitu, tapi kayak Pak Harun ini tuh Musa kayak nggak turun-turun deh, ya udahlah bikin Allah lagi aja deh. Tiba-tiba saja ide-ide itu masuk gitu loh, yang bahkan saat itu nggak tahu tuh itu bener atau enggak. Dan aku kayak wah, aku jadi kayak coba menyamakan diri dengan bangsa Israel ini. Aku pun bisa jadi aku malah salah satu orang yang bisa juga tidak lebih baik dengan orang yang mencetuskan ide itu. Dan dan ini kan belajar dari sejarah bahwa ternyata aku pun bisa juga loh kayak mereka. Kalau mereka bisa, apalagi aku gitulah. Dan ini jadi sebuah pembelajaran bahwa apa-apa harus benar-benar selidik dan menguji dan menguji, selidik dan diselidik, terutama dalam bertindak sesuatu harus hati-hati, semua harus diselaraskan lagi dengan kehendak Tuhan. Sekalipun ya tanda kutip mungkin idenya mungkin bagi mereka saat itu idenya oke gitu kan ya, bahkan kalau sampai Pak Harun pun itu agak tanda kutip mau, nggak tahu sih dia terpaksa atau enggak, tapi ya kalau sampai dia agak mengerjakan juga mungkin saat itu ya bis 50-50 lah, abu-abu lah gitu tindakan itu. Jadi aku kayak apa yang aku dapat adalah satu, setiap dalam masa-masa dimana aku nggak terlalu mendengarkan suara Tuhan, aku mau terus belajar untuk tetap apa yang sudah pasti Tuhan perintahkan. Jadi nggak coba-coba yang lain-lain. Kalau aku ya kerja yang bener-bener aja gitulah. Kekudusan, tetap jaga kekudusan, tetap belajar firman Tuhan seperti malam ini, kerohanian tetap dijaga, yang doa, firman, puasa, pujian dan penyembahan semua tetap dijalankan terus setiap hari, sekalipun itu cuma dilihat oleh Tuhan sendiri di dalam ruangan tersendiri. Hal-hal yang kelihatannya tanda kutip rutinitas tetap semua dijalankan. Nah, kedua, aku juga dapat untuk apa-apa harus terus tanya Tuhan, terus uji lagi, bahkan jika perlu minta nasihat ke orang lain, ke
orang tua misalkan paling dekat gitu kan. Terus juga dan aku ya selalu akhirnya berharap supaya kita semua nggak ada yang sampai terjadi muncul di ayat 14 itu. Tidak perlulah sampai Tuhan merancangkan sesuatu yang nggak buat kita. Tuhan bisa merancangkan saja sudah sebuah kegagalan rohani terbesar buat kita. Ya, kok bisa. Sekalipun aku sih yakin bahwa sekalipun kita berbuat jahat, ternyata kasih Tuhan melebihi itu, lebih besar dibandingkan yang dapat kita mengatasi segala perbuatan jahat kita. Tapi ya janganlah kita kayak aji mumpung nih, Tuhan udah baik-baik terus kita malah ngaco gitu kan. Nggak lah ya, nggak perlu kayak gitu. Itu sih yang aku dapat, yang bisa sharingkan. Oke, thank you banget Ko Ricardo, mantap ya. Jadi untuk apa ya, mungkin mengulang tadi yang di-sharingkan oleh Mas Ricardo tuh, bahwa bacaan hari ini kok kebetulan sama ya. Bacaan pertama kalau saya ya yang saya ingat itu kalau nggak salah dari ayat 7 sampai ayat 14 gitu ya. Jadi bacaan pada hari ini memang temanya tuh Tuhan itu mengampuni gitu kira-kira. Karena yang disorot itu hanya bagian kecil dari anak lembu emas ini. Dari ayat 7 berfirmanlah Tuhan kepada Musa bahwa bangsa Israel itu sudah rusak perilakunya, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, terus kemudian ketika Tuhan itu ingin menghukum bangsa Israel, Musa itu membela bangsa Israel dengan dia berdoa gitu ya. Berdoa kepada Tuhan dan akhirnya di ayat yang ke-14 Tuhan itu menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Itu hanya satu bagian kecil bahwa tampaknya dalam khotbah hari ini pun yang disoroti bahwa Tuhan itu maha pengasih itu gitu. Benar bahwa dalam masa tenang bangsa Israel ini mereka hanya disuruh untuk menunggu dari Tuhan itu kan menjanjikan ada loh hukum ya, dan Musa itu yang diperintahkan. Tentu saja hanya Musa yang akhirnya nanti berkomunikasi terus dengan Tuhan, naik ke gunung, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan itu juga yang diulang kembali oleh Mas Ricardo bahwa kita mesti harus selalu berdoa, bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan minta kita lakukan dalam hidup. Ya, kalau dari Harun sendiri ini ada salah satu poin yang menarik yang bisa sebagai awalan dari pembahasan. Ketika di ayat yang keempat, Keluaran 32 ayat 4, Harun itu mengatakan begini. Dari ayat 3 coba. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Gitu ya. Jadi di ayat yang keempat ini bahwa Harun jelas menerima anting emas itu, kemudian dia berkata, hai Israel, inilah Allahmu. Dia membuat anak lembu tuangan itu. Tapi ketika di ayat 20-an, nah terutama di ayat yang ke-21, mulai dari ayat 21 ini, Musa berkata kepada Harun, loh Harun, apa yang sudah kamu lakukan gitu ya, sehingga kamu tuh mendatangkan dosa yang sebesar itu bagi bangsa Israel. Dan jawaban Harun adalah di ayat yang ke-24 terutama. Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Tiba-tiba keluarlah anak lembu ini. Jadi dua hal yang dilakukan Harun ini, dalam tanda kutip Harun pun juga berbohong ya pada Musa waktu itu, karena Musa pun sedang dalam untuk menenangkan Musa, sehingga Harun berbohong bahwa tiba-tiba anak lembu ini keluar gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa saat ini dalam konteks di Keluaran 32 ini Harun itu sudah dijanjikan oleh Tuhan jabatan imam besar. Nah, tapi Harun itu belum ditahbiskan, tapi dia sudah membawa
membawa bangsa Israel itu pada dosa yang sebesar itu. Nah, tapi kan pada faktanya nanti bahwa Harun itu toh tetap ditahbiskan menjadi imam besar. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Harun? Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan juga sehingga Harun itu tetap menjadi imam besar? Nah, itu dari sisi Harun itu sangat sangat menarik sekali untuk kita bahas pada pada malam hari ini. Kalau untuk menjawab pertanyaannya Mas Ricardo tadi, loh, kenapa sih Harun itu akhirnya mengizinkan bangsa Israel membuat membuat apa namanya membuat anak lembu emas itu? Nah, itu karena ada alasannya, tapi tidak tertulis di kitab suci kita ya. Di Targum Jonathan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail. Terima kasih untuk sharingnya, Mas Ricardo. Ada lagi yang lain, teman-teman, untuk sharing? Ya, Oh, Jos, nah, mau sharing? Silahkan, Jos. baik. Mungkin gini sih, sebelumnya selamat malam teman-teman Bapak Ibu semua. Mungkin gini ya, mengenai kesetiaan kan kadang tuh kita tuh tanpa sadar, aku kadang mencoba refleksi ya, kita tuh tanpa sadar menjadikan apa istilahnya mah, menjadikan hubungan kita dengan Allah itu suatu hubungan yang transaksional. Jadi tuh kita tuh merasa bahwa oh ya aku udah doa, aku udah berdevosi sedemikian rupa, aku udah begini-begini, harusnya fair dong kalau Tuhan tuh mengabulkan segala doaku dan semacamnya itu. Akibatnya dengan konsep pemahaman iman yang salah seperti itu, yang kurang tepat seperti itu, kita tuh jadi cenderung kecewa karena apa ya, banyak harapan kita yang ternyata tidak diluluskan atau dikabulkan oleh Tuhan itu. Sehingga apa ya? Jadi itu kita jadi kecewa sendiri mengenai hal itu. Dan kadang kan tidak terlihat Tuhan tuh ada di mana gitu. Di tengah kesusahan kita, di tengah mungkin musibah yang kita alami, Tuhan tuh ada di mana sih? Gitu. Kalau kata lagu ya, tapi ya seperti kata lagu kan Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru ya, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Setidaknya ini menyadarkan aku juga bahwa memang Tuhan tuh bukan seorang pesuruh juga yang bisa kita suruh-suruh, dan terlebih daripada itu hubungan kita tidak sebatas transaksi seperti pedagang dan pembeli gitu. Tapi ya seperti ya lebih daripada itu gitu. Seperti orang tua dan anak gitu. Anak orang tua yang baik ya. Anaknya nakal kayak gimana, orang tuanya tetap mengasihi dia gitu. Dan memang nggak semua keinginan anak itu akan dipenuhi juga sih sebenarnya. Karena yang dipenuhi itu biasanya memang yang mendatangkan kebaikannya. Dan Tuhan kita lebih daripada orang tua dan anak. Sehingga apa ya, aku sendiri kadang ya semoga sih teman-teman ya, dan aku juga ya kita semakin diingatkan untuk menjadi semakin setia. Bukan karena kita mau dikasih, bukan karena kita mau kita seolah-olah berdoa terus dan semacamnya, tapi memang karena kita mengasihi Tuhan ya sebagaimana kita mengasihi aja. Bukan kita untuk mengharapkan sesuatu atau gimana, tapi karena Tuhan sudah begitu banyak memberi pada kita, ya semuanya berkat kemurahan Tuhan semua. Kok. Yang jelas adalah bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bukanlah semata-mata transaksional. Oke, ada lagi teman-teman yang mau di-sharingkan terkait
pemilihan Besal dan Aholiab, apa yang bisa kita pelajari dari hari Sabat, apa yang bisa kita pelajari juga dari peristiwa anak lembu emas, dapat di-sharingkan atau dapat memberi kesaksian ataupun juga bertanya. Di Coaches bisa menjawab pasti. Oke, baik. Kalau belum ada, barangkali kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini.